Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 246. Melahirkan. Nina terbangun ketika merasakan perutnya begitu amat sakit. Dipegangnya perutnya dan kemudian mengusap-usapnya. Biasanya rasa sakit yang seperti ini dirasakannya sebentar dan kemudian akan hilang. Kenapa sakitnya seperti ini? Nina berkata dalam hati. Namun ia masih enggan untuk membangunkan suaminya. Duh, sakit sekali. Kenapa ini? Ia mulai kasak-kusuk, miring kanan, miring kiri, kemudian merubah posisi sujud, berharap posisi ini bisa sedikit menghilangkan rasa sakit di bagian perutnya. Nina masih terus mencoba untuk bertahan, merasakan sakit di bagian perutnya. Namun, rasa sakit itu semakin terasa kuat. Bahkan tubuhnya sering menggigil menahan rasa sakit. Dulu Nina rasa kayak gini waktu mau lahiran Randi. Nina mengusap keringat yang menempel di pelipis keningnya. Rasa sakit ini membuatnya menyerah. Pada akhirnya, ia mengunggah Johan yang terlelap di sampingnya. Nina memegang ke bagian celana dalamnya, terasa licin dan berlendir. Dibukanya celana dalam untuk memeriksanya. Sudah ada ciri-ciri mau melahirkan. Mata terbuka lebar ketika melihat bercak darah. Mas, bangun. Mas, perutnya sakit. Dan kemudian menggoyangkan tubuh suaminya. John yang sedang tertidur lelap terbangun ketika merasakan istrinya manggilnya. Ada apa sayang? Tanya Johan. Mas, perutnya sakit. Mas sakit sekali. Nah, berkata dengan suara lemah. Ia menggenggam tangan suaminya ketika merasakan sakit yang luar biasa. Jadwal sesarnya masih lusa, Dek. Nina sudah nggak bisa tunggu sesar, Mas. Ini sudah sakit banget. Nina kesal ketika mendengar ucapan suaminya. Bila sudah sakit seperti ini, ia sudah tidak sabar untuk segera mengeluarkan anaknya. Melihat istrinya yang kesakitan seperti ini, dengan bibir yang kering dan juga pucat, membuatnya panik dan tidak tega. Namun Johan masih memikirkan apa yang harus dilakukannya. Mas, celana dalam Nina ada darah. Tadi Nina lihat, ini sudah ada tanda-tanda mau melahirkan. Nina menjelaskan. Entah apa ini ada di pikiran suaminya. Nina sangat kesal ketika suaminya diam dan tampak kebingungan untuk melakukan sesuatu. Johan yang baru terbangun dan terkejut dengan informasi yang diberikan istrinya, diam dan kebingungan. Gimana ini, Dek? Apa Mas langsung ke rumah sakit sekarang? Tanya Johan. Mas, yang sakit Nina. Yang mau melahirkan Nina. Kenapa Mas yang ke rumah sakit? Johan menepuk keningnya ketika ia baru mengingat kalau ia akan melahirkan istrinya. Apa mungkin faktor usia yang membuatnya mendadak pikun? Ya ampun, Mas lupa, Dek. Apa kita ke rumah sakit sekarang? Digenggamnya tangan suaminya dengan erat ketika merasakan sakit yang luar biasa. Nina menggelengkan kepalanya. Nina benar-benar gak tahan, Mas. Rasanya sakit sekali. Jangankan untuk berjalan, beri aja Nina gak sanggup. Bagaimana ini sayang? Johan bingung. Pria itu semakin panik ketika melihat air ketuban istrinya yang pecah. Adek, tunggu sebentar ya. Mas telepon dokter Ratna. John mengambil ponselnya di atas nakas dan berencana untuk menghubungi dokter kandungan istrinya. Mas, Nina udah nggak tahan, Mas. Cepat panggil Sheila. Nina berkata dengan mengeraskan suaranya dan menjerit karena menahan rasa sakitnya. Panggil Sheila. Dia melompat dari tempat tidur. Mas, cepat Mas. Nina sudah nggak tahan. Sakit banget. Nina kembali menangis. Iya sayang, tunggu sebentar. Dia berlari keluar dari kamarnya. Ia langsung menuju kamar putranya.
yang kebetulan memang sama-sama di lantai bawah. Johan memencet bel berulang kali untuk membangunkan si pemilik kamar. "Ada apa ya?" Randy bertanya ketika melihat ayahnya yang berdiri di depan pintu. "Sheila mana? Itu ibu kesakitan, gak tahu kenapa. Tapi sepertinya mau melahirkan," jelas Johan. Sheila terbangun karena mendengar suara bel di kamarnya beranjak dari tempat tidur. Ia kemudian berjalan menuju ke pintu. "Coba Ella periksa ibu dulu ya," ucapnya. "Iya," jawab Johan. "Mas, tolong ambilkan tas Ella," Sheila menang suaminya. "Iya dek." Randy ikut panik ketika melihat ibunya yang akan melahirkan. Pria itu berlari ke dalam kamarnya dan memberikan tas milik istrinya. Sheila diam menang Randy dengan mata yang melotot. "Ella mau periksa ibu mas, bukan mau ke pesta." "Bukan yang ini ya?" "Bukan mas, tas hitam Ella yang isi alat medis." Randy kembali masuk ke dalam kamarnya dan mengambil tas yang diminta istrinya. Johan hanya diam menang Randy dan juga menantunya. Kondisi Sheila yang sedang hamil besar seperti ini membuat pria itu tidak bisa maksa buru-buru. Sheila berjalan dengan cepat menuju kamar ibunya, sedangkan Randy berjalan mengikutinya. Meskipun perutnya sudah besar, namun tetap saja bila keadaan seperti ini akan berjalan dengan cepat untuk menolong pasiennya. "Mas, tolong hubungi Dr. Ratna," Sheila berkata ketika dirinya akan masuk ke dalam kamar ibu mertuanya. "Iya, Dek." Sheila masuk ke dalam kamar ibunya dan lihat tempat tidur yang sudah basah oleh air ketuban. "Aku periksa dulu ya, Bu," ucapnya. "Iya," jawab Nina. Sheila masukkan tangannya ke dalam sarung tangan berbahan karet warna putih. Ia mulai memeriksa bukaan ibunya. Senyum mengemani dirinya ketika mengetahui ternyata saat ini ibunya sudah bukaan 10. "Ini adek pasti gak sabaran ya nunggu besok lusa." Sheila mengusap perut ibu mertuanya dengan tersenyum. "Ini sudah sakit sekali. Ibu sudah tidak bisa nunggu sampai lusa. Rasanya sudah mau keluar malah." Nina merintih kesakitan. "Ya, ibu lahiran di sini aja ya. Soalnya Ella takut kalau nanti dibawa naik mobil malah keluarnya dalam mobil lagi," jelasnya. Johan bingung harus berkata apa ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Sheila. Mendengar apa yang dikatakan oleh Sheila sungguh membuat hatinya begitu sangat lega. Bisa lepas dari ruang operasi adalah mimpi terindah untuknya. "Ayah, tolong bilangin ke Mas Randy, minta Dr. Ratna untuk datang langsung ke rumah dan juga bawa perawat." Johan menganggukkan kepalanya, berarti langsung mengerjakan apa yang diperintahkan menantunya. Setelah beritahu ke Randy, ia kembali masuk ke dalam kamar dan memegang tangan istrinya. "Ella yakin ibu pasti bisa. Soalnya ini posisinya sudah siap keluar, Bu. Kepalanya sudah pas di depan pintu. Mungkin hanya 1 atau 2 kali adik sudah lahir." Sheila memberikan semangat untuk ibu mertuanya. Nina menganggukkan kepalanya. "Kakinya ditekuk ya, Bu." Sheila membantu ibunya untuk menekuk kakinya. "Ibu ikutin Ella ya. Bila sakit, ibu dorong. Masih pandai kan caranya kan, Bu?" Sheila tersenyum menatap wajah ibunya. "Insya Allah bisa. Ella sudah ajarin ibu." Nina masih teringat menantunya mengajarkannya seperti apa cara melahirkan yang baik dan benar. Johan tidak banyak berbicara. Pria itu hanya mendengarkan Sheila dan Nina bercerita. Meski Fanny dulu sempat melahirkan 2 kali, namun almarhumah istrinya itu melahirkan secara sesar, sehingga Johan tidak mengerti persalinan normal seperti ini. "Alhamdulillah, kalau begitu ayo Bu, semangat, ibu bisa. Jangan kalah sama adek, ya sudah semangat pengen dilahirkan."
Iya, jawab Nina. Apa ibu bisa normal? Johan memandang Sheila. Insya Allah bisa ya. Johan merasakan keringat yang bercucuran di pelipis keningnya. Ia sangat gugup. Dia pegangnya tangan istrinya dengan erat dan kemudian mencium keningnya. Ayo sayang, pasti bisa, ucapnya. Mengingat apa yang dokter Rena katakan, resiko bila melahirkan secara normal membuat dirinya takut.